Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemasangan pembumian pada DTR. Perkenalkan, nama saya Armando Pelang. Nama saya Umbu Ndawa Merambama. Perkenalkan, nama saya Christian Kasih. Perkenalkan, nama saya Putra Luki Devican Patola. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemasangan pembumian pada DTR. Pengertian: sistem pentenahan adalah suatu tindakan pengamanan dalam jaringan distribusi yang rangkaiannya ditanahkan dengan cara mentanahkan benda, peralatan, instalasi yang diamankan sehingga bila terjadi kegagalan isolasi, terhambatlah atau bertahannya tegangan sistem karena terputusnya arus oleh alat-alat pengaman tersebut. Syarat suatu sistem pentenahan dapat bekerja secara efektif. Yang pertama, membuat jalur impedensi rendah tanah untuk pengaman peralatan menggunakan rangkaian yang efektif. Yang kedua, dapat melawan dan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surja hubung. Yang ketiga, menggunakan bahan tahan terhadap korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah. Yang keempat, untuk meyakinkan kontinuitas penampilan sepanjang umur peralatan yang dilindungi. B. Fungsi pentanahan. Secara umum, fungsi dari sistem pentanahan dan grounding pengaman adalah sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya perbedaan potensial antara bagian tertentu dari instalasi secara aman. 2. Mengalirkan arus gangguan ke tanah sehingga aman bagi manusia dan peralatan. 3. Mencegah timbul bahaya sentuh tidak langsung yang menyebabkan tegangan kejut. 4. Melindungi peralatan atau saluran dari bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gangguan fase ke tanah. 5. Melindungi peralatan atau saluran dari bahaya kerusakan isolasi yang diakibatkan oleh tegangan lebih. 6. Untuk keperluan proteksi jaringan. 7. Melindungi makhluk hidup terhadap tegangan langka atau step voltage. 8. Melindungi makhluk hidup dari tegangan sentuh. 9. Melindungi peralatan dari tegangan lebih. C. Tipe pentenahan. Pemilihan tipe pentenahan tergantung dari segi praktis, menjaga kontinuitas sistem, memperkecil gangguan yang lebih besar, kompromi keseimbangan antara arus dan tegangan. Pentenahan melalui tahanan resistance grounding. Sistem pengetenahan melalui tahanan pernah diterapkan pada sistem 230 kV. Sistem ini mempunyai tegangan lebih transien yang disebabkan oleh pemutusan relatif rendah. Maksud pengetahuan ini adalah untuk membatasi arus gangguan ke tanah antara 10% sampai 50%. Daerah arus gangguan 3 fase. Batas yang paling bawah adalah batas minimum untuk dapat bekerjanya rel gangguan tanah, sedangkan batas atas adalah untuk membatasi banyaknya panas yang hilang pada waktu terjadinya gangguan. Berikut gambar fase tegangan rendah, tegangan tanah pada pentenahan netral dan tahanan. Besar hubungan fase arus gangguan 1 FTG tergantung pada harga reaktansi urutan 0 dari sumber daya dan harga tahanan pada pentenahan. Arus gangguan dapat dipecah menjadi 2 komponen, yaitu fase dengan tegangan ke netral dari fase terganggu yang lain ketinggalan 10 derajat. Komponen yang ketinggalan dari arus gangguan
LFTG, fasanya akan berlawanan arah dengan arus kapasitif LCTG pada lokasi gangguan. Dengan pemilihan arus tahanan pentanahan yang sesuai, komponen yang logging dari satu arus dapat dibuat sama atau lebih besar dari arus kapasitif, sehingga tidak ada osilasi transien karena dapat terjadi busur api. Jika harga tahanan pentanahan tinggi sehingga komponen logging dari arus gangguan kurang dari arus kapasitif, maka kondisi sistem akan mendekati sistem netral yang tidak ditanahkan dengan risiko terjadinya tegangan lebih. Pentanahan titik netral melalui tahanan resistance grounding mempunyai keuntungan. 1. Besar arus gangguan tanah dapat diperkecil. 2. Bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. 3. Mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Kerugian: 1. Timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentanahan selama terjadi gangguan fase ke tanah. Karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan rel pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak dapat diketahui. 2. Pentanahan melalui reaktor grounding. Reaktor pentanahan ini digunakan bila trafo daya tidak cukup membatasi arus gangguan tanah. Pentanahan ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dari sistem yang diketanahkan dengan pentanahan ini. Besarnya arus gangguan ke tanah di atas 25% dari arus gangguan 3 fase. Metode ini mempunyai keuntungan dari pentanahan tahanan. 1. Untuk arus gangguan tanah, maksimum peralatan reaktor lebih kecil dari resistor. Energi yang disisipkan dalam reaktor lebih kecil. Dengan ketiga tegangan fase yang dipasang seimbang, arus dari masing-masing impedansi akan menjadi sama dan saling berbeda fase 1200 satu sama lainnya. Secara konsekuen tidak ada perbedaan potensial antara titik netral dan suplai trafo tenaga. 3. Pentanahan efektif grounding. Pentanahan netral yang sederhana di mana hubungan langsung dibuat antara netral dengan tanah. Berikut gangguan fase ke tanah pada pentanahan netral langsung. Jika tegangan seimbang, juga kapasitansi fase ke tanah sama, maka arus kapasitansi fase ke tanah akan menjadi sama dan saling berbeda fase 1200 satu sama lainnya. Titik netral dari impedansi adalah pada potensi tanah dan tidak ada arus yang mengalir antara netral impedansi terhadap netral trafo tenaga. 4. Pentanahan tanpa impedansi atau langsung, solid grounding. Pentanahan ini ialah apabila titik netral trafo kita hubungkan langsung ke tanah. Pada sistem ini, bila terjadi gangguan kawat ke tanah akan mengakibatkan terganggunya kawat, dan gangguan ini harus diisolasi dengan memutus pemutus daya atau PMT atau CB. Tujuannya untuk mentanahkan titik netral secara langsung dan membatasi kenaikan tegangan dari fase yang tidak terganggu. Digunakan pada sistem dengan tegangan 20 kV. Ya, berikut gambar pentanahan netral langsung atau solid. Sistem ini mengandalkan nilai besarnya tahanan pentanahan. Makin kecil tahanan pentanahan makin baik, yang dipengaruhi oleh bahan dari elektroda pentanahannya. 5. Sistem netral tidak diketanahkan. Pada sistem ini, bila terjadi gangguan, fase ke tanah akan selalu mengakibatkan terganggunya saluran lain outtake, yaitu gangguan harus diisolir dengan membuka pemutus daya.
Salah satu tujuan pentanahan titik netral secara langsung adalah untuk membatasi tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu bila terjadi gangguan fasa ke tanah. Ya, berikut gambar sistem netral tidak diketanakan. Arus langsung yang mengalir dari fasa yang terganggu ke tanah, yang mana mendahului tegangan fasa aslinya. Ke netral dengan sudut 90 derajat akan terjadi busur api atau ersing pada titik gangguan karena induktansi dan kapasitansi dari sistem. Tegangan fasa yang sehat akan naik menjadi tegangan lain atau 3 kali tegangan fasa, bahkan sampai 3 kali tegangan fasa. Sistem netral tidak diketanakan mempunyai keuntungan. Yang pertama, tegangan lebih pada fasa-fasa yang tidak terganggu relatif kecil. Yang kedua, kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat diketahui. Yang ketiga, sederhana dan murah dari segi pemasangan. Kerugian: yang pertama, setiap gangguan fasa ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya. Yang kedua, arus gangguan ke tanah besar sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Yang keenam, pentanahan Petersen-Coyle. Tujuan dari pentanahan dengan kumparan Petersen adalah untuk melindungi sistem dari gangguan hubung singkat fasa ke tanah yang sementara sifatnya temporary fault. Yang kedua, kumparan Petersen berfungsi untuk memberi arus induksi IL yang mengkompensir arus gangguan sehingga arus gangguan itu kecil sekali dan tidak membahayakan peralatan listrik yang dilaluinya. Yang ketujuh, pentanahan Petersen-Coyle. Ketika terjadi gangguan satu fasa ke tanah pada sistem 3 fasa yang tidak ditanakan, tegangan dari fasa yang terganggu berkurang sampai tegangan tanah 0 volt. Gangguan ini menyebabkan 2 fasa sehat tegangannya meningkat menjadi 3 kali tegangan semula. Peningkatan tegangan ini menyebabkan suatu aliran arus LC melalui kapasitansi fasa ke tanah. Arus IC yang meningkat 3 kali arus kapasitif normal dan mengalir pada rangkaiannya. Ini menyebabkan pukulan pada lokasi gangguan yang dikenal dengan busur tanah atau arcing ground. Hal ini juga menyebabkan tegangan berlebih pada sistem. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Keuntungan: yang pertama, arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kedua, kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Yang ketiga, sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fasa ke tanah. Yang keempat, gejala busur api dapat dihilangkan. Kerugiannya: yang pertama, rel gangguan tanah atau ground fault relay sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanah relatif kecil. Yang kedua, tidak dapat menghilangkan gangguan fasa ke tanah yang menetap atau permanen pada sistem. Yang ketiga, operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus disetel atau tuning kembali. Sekian dan terima kasih.